saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Perkenalkan, nama saya Nayira Leguin Jenny, asal sekolah SDIT Al-Madinah Kerinci. Pada kali ini, izinkan saya untuk menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal Mula Negeri Lumpur. Dahulu kala di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Puncak Tiga Kaum. Dinamakan demikian karena kerajaan ini dipimpin oleh 3 orang bersaudara, yaitu Pamuncak Rencong Talang, Pamuncak Tanjung Sari, dan Pamuncak Kota Tapus. Setiap kerajaan biasanya akan mengadakan pesta kenduri yang dilaksanakan setelah panen, yang dinamakan Kenuhai Sudia Noe. Suatu ketika, Pamuncak Rencong Talang menghasilkan padi yang melimpah. Ia pun bermaksud untuk mengadakan acara kenduri. Wahai saudara-saudaraku sekalian, hasil panen kita tahun ini cukup melimpah. Sebagai ucapan syukur atas nikmat ini, maka acara kenduri akan segera dilaksanakan. Ungkap Pamuncak Rencong Talang. Tolong siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, termasuk undangan untuk para tamu. Baik Paduka, kata pemuka masyarakat serta. Persiapan acara kenduri pun segera dilaksanakan. Tampak semua rakyat di daerah itu terlihat sibuk. Pamuncak Rencong Talang juga melayangkan undangan tersebut kepada saudaranya, Pamuncak Tanjung Sari dan Pamuncak Kota Tapus. Pada hari ketiga pesta, putri Pamuncak Tanjung Sari yang cantik pun hadir didampingi oleh ibunya. Saat memasuki tempat pesta, ia menjadi pusat perhatian para pemuda. Tampak 2 orang pemuda dari deretan belakang berbisik-bisik membicarakan kecantikan gadis itu. Hei, siapa gadis itu? Apa kamu mengenalnya? Tanya seorang pemuda kepada temannya. Entahlah, aku pun belum pernah melihatnya sebelum itu, jawab pemuda yang kedua. Tapi melihat penampilannya, ia bukan golongan dari orang biasa, kata pemuda yang pertama. Jangan-jangan ia adalah keluarga dari putri kerajaan, kata pemuda yang kedua. Sementara itu, acara itu berlangsung sangat meriah. Semua tamu undangan turut menikmati hidangan dan gelar seni yang ditampilkan pada malam itu. Saking asyiknya, mereka tidak menyadari jika ayam sudah berkokok. Kokorio, kokorio, pertanda hari sudah pagi. Ibu sang putri bergegas mendekati putrinya untuk mengajaknya pulang. Ia khawatir jika putrinya jatuh sakit akibat kurang tidur. Putriku, ayo kita pulang, bujuk sang ibu. Sang putri tidak menghiraukan ajakan ibunya. Selang beberapa saat kemudian, sang ibu kembali memanggil sang putri untuk mengajaknya pulang. Ayo putriku, kita pulang, hari sudah siang, bujuk sang ibu. Lagi-lagi sang putri tidak menghiraukan ajakan ibunya. Bahkan ia merasa terganggu oleh ajakan ibunya. Ih, kenapa si ibu mengganggu saja? Kata sang putri. Pemuda yang bersamanya itu bertanya kepada sang putri.
Hai putri, siapa gerangan perempuan tua itu yang memanggilmu? Tanya pemuda. Ah, ia adalah pembantuku, jawab sang putri. Mendengar jawaban dari sang putri, hati sang ibu sakit sekali, bagai diiris semili. Setelah acara selesai, mereka berpamitan untuk pulang ke daerahnya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu pemuda yang bersama sang putri tadi malam. Karena kelelahan, mereka pun beristirahat di suatu tempat. Saat beristirahat, pemuda itu kembali bertanya kepada sang putri. Maaf putri, siapa gerangan perempuan tua itu yang selalu bersamamu? Tanya pemuda. Tadi malam kan sudah kukatakan, ia hanyalah pembantuku, jawab sang putri. Mendengar jawaban dari sang putri, hati sang ibu sakit dan pedih. Setelah mereka beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk pulang ke daerahnya. Dan setibalah antara Pulau Sangkar dan Lolo, di mana daerah itu dipenuhi oleh rawa-rawa. Saat itulah sang ibu yang sudah terlanjur sakit hati berdoa kepada Allah agar putrinya yang durhaka itu diberi hukuman. Doa sang ibu yang tulus itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat melewati rawa, kaki sang putri terjebak di lumpur rawa. Ia meraung-raung meminta tolong kepada ibunya. Ibu, tolong aku. Teriak sang putri. Aku bukan ibumu, aku hanyalah pembantumu yang sudah tua dan jelek, kata sang ibu. Sang putri terus meraung-raung meminta tolong kepada ibunya, dan ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Maafkan aku, aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, kata sang putri. Menyesal tiadalah guna, sang ibu sudah terlanjur sakit hati. Ia pun tidak menghiraukan perintah sang putri. Saat sang putri tenggelam sebatas dagu, sang ibu cepat-cepat mendekati sang putri. Namun bukan untuk menolong, melainkan mengambil perhiasan berupa gelang dan sehelai soket yang dipakai oleh putrinya, atau selendang harcami. Setelah mengambil perhiasan tersebut, sang putri pun tenggelam di dalam lumpur rawa. Sejak itulah daerah itu dinamakan Negeri Lumpur, yang diambil dari kata lumpur. Setelah ibu sang putri melanjutkan perjalanan untuk pulang ke daerahnya. Saat tiba di suatu tempat, ibu sang putri beristirahat di dekat tempat atau kolam. Saat memasuk muka, tiba-tiba gelang dan selendang soket yang dipakainya itu terjatuh. Ia pun teringat kepada putrinya yang telah meninggal dunia itu. Agar bayangan sang putri tidak mengganggunya lagi, ia pun membuang gelang tersebut ke dalam tempat. Sejak itulah tempat itu dinamakan tempat gelang. Dan selendang soket itu dilempar ke tempat lainnya. Sejak itulah tempat itu dinamakan tempat Jambi. Nah teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita tadi adalah kita tidak boleh menyakiti hati orang tua, terlebih lagi sang ibu yang telah mengandung dan melahirkan kita. Selalu hormat kepada orang tua ya, karena ridha Allah terletak di ridha orang tua. Jika hati orang tua tersakiti, Allah pun akan murka.
Demikianlah cerita saya ini. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali lagi buat nomor urut 11. Siapa namanya, nak? Lai Queen, panggilannya Queen Nai. Tepuk tangan buat Nai. Nai kelas berapa sayang? 4. Kelas 4 setinggi ini loh. Lebih tinggi dari Bu Kabit loh. Oh iya, di atas panggung. Ibu ini ada-ada aja. Nai itu cita-citanya apa sih? Dokter. Astaga, dokter. Kalau nanti Ibu Kabit sakit encok. Aduh, sakit pinggangku. Terus Nai ingat tuh, bukannya ini Ibu Kabit yang dulu waktu Nai cerita waktu kelas 4 SD. Ibu bilang, iya Nai, Bu Kabit sakit apa? Nai bilang gitu kan. Aduh, sudah 3 hari ini pinggang ibu sakit sekali, Nai. Aduh, tolonglah, Nak. Gitu. Nai apa yang Nai buat Ibu Kabit? Kasih obat. Kasih obat. Nai itu punya cita-cita dokter. Itu siapa sih tokoh idola Nai? Mama. Mama dokter? Ya. Mana mamanya ini ya? Aduh, Ibu dokter. Pantesan. Emangnya Nai ini suka makan apa sih, Bu dokter? Suka makan udang sama ikan, Bu. Ikan juga? Ikan sama udang. Recommended ya makanan ikan yang Nai ya. Bohong nggak Mama? Nggak. Ini Pak Juri, Bu Juri ada pertanyaan nggak buat Nai? Mana tahu kan, Nai dikasih vitamin apa? Tuh, biar bocoran buat kita semua. Ayo. Oke, Nai. Nama panjangnya Naira Asusaki, nama jangan. Susah ya. Bener. Nggak kayak nama Ibu Kabit gampang. Dermawati. Oke, Nai untuk cerita ini Nai yang pilih atau guru yang bantu pilih atau gimana? Guru bantu pilih. Guru bantu pilih. Atau Mama yang milih? Mama yang pilih. Tahu. Ini cerita yang pertama kali Nai baca. Ya. Terus apa ya ceritanya ya? Kira-kira gimana perasaan Nai pas baca cerita ini pertama kali? Senang. Senang? Senang kenapa? Ceritanya seru. Ceritanya seru, gak sedih? Enggak. Enggak. Iya, kalau seandainya ada 2 pilihan. Ini tadi apa ceritanya? Asal mula negeri Lampur. Negeri Lempur. Kalau ada pilihan gitu kan. Nah, ini ada 2 cerita nih Bu Kabit kasih. Asal mula negeri Lempur, satu dengan asal muasal Danau Kerinci. Oh, ada 3. Satu lagi Putri Tangguh. Nah, pilih yang mana? Asal mula negeri Lampur. Oh iya, karena Nai sudah hafal kan. Karena mamanya bilang, ini aja Nai. Kalau nggak itu nanti kamu gak dapat jatah sendiri buat jajan. Iya betul nggak? Enggak kan? Enggak lama. Bu Kabit itu ngada-ngada aja, pinter aja. Bu Kabit itu ngorek-ngorek rahasia kami. Nai, kalau jadi dokter apa ya? Dokter spesialis bedah. Ayo, berdarah-darah. Bu Kabit takut kalau udah cerita bedah-bedah. Bu Kabit ada kemungkinan mau dibedah nggak ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin, gitu ya kan Nai? Nai pinter deh. Nai pandai nyanyi nggak? Ayo, kamu pasti bisa. Bisa nggak? Nyanyi apa Nai? Nyanyi Ibu Mina. operator nantangin tuh nyanyi apa tuh sudah pegang HP dia. Mau karaokean Nai. Ini kok malu Bu? Belum dikasih vitamin ya, jangan malu.